Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kaki yang lemes, tidak kaku, peredaran darah dapat lancar, dan sebagai upaya untuk penggusuran asam laktat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini, di mana kaki kiri dipijat secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup, karena apabila kurang minyak maka akan memperbesar gesekan antara kulit sehingga terasa sakit. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat lagi ya. Dan tak lupa untuk telapak kaki itu diberikan pijatan refleksi. Caranya dengan memijat pada titik-titik tertentu pada telapak kaki dengan jari jemari kita ya. Kemudian ya, jari kaki dipijat sambil ditarik-tarik dan sela-sela jari dipijat-pijat. Hal ini akan memberikan efek ya, seperti kesetrum, karena ini merupakan stimulasi terhadap saraf, di mana saraf tersebut terhubung pada semua organ yang terdapat di dalam tubuh kita. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat dan diberikan treatment pada sekitar pantat. Kemudian setelah kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kaki terus dipijat dengan menggunakan kedua tangan kita ya, sehingga didapatkan kaki yang lemes ya, sehingga kaku-kaku kemeng di sekitar kaki nanti akan sembuh. Perlu diperhatikan bahwa pijatan dalam kaki ini pun harus intensif ya, tidak ada yang terlewatkan ya. Dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat begitu dan dipijat lagi ya.
peredaran darah pun akan menjadi lancar, karena darah merupakan alat transportasi zat makanan ke seluruh tubuh ya. Jadi apabila peredaran darah kurang lancar, nanti akan mengakibatkan gangguan transportasi makanan, sehingga bisa dikatakan kita menjadi sakit. Oleh karena itu perlu diperlancar dengan sistem terapi pijat urut ini. Kemudian ya, telapak kaki kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya sama seperti yang diperlakukan pada kaki kiri ya. Ada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat dengan jari jemari kita. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai, kita lanjut dengan pijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk daerah sekitar pantat ya, pangkal pantat itu baik kita berikan tekanan sedikit ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ya ke depan ya, sambil digerak-gerakkan ya, diolahragakan gitu, sehingga sendi pada kaki, pada lutut itu nanti akan terstimulasi, dan apabila terjadi kelainan sendi nanti akan normal kembali. Setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian pantat ya. Caranya, pantat dipijat-pijat ya, dipijat-pijat terus ya. Dan yang perlu diketahui ya, untuk pemijatan ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang ekstrim. Itu masing-masing berbeda-beda, oleh karena itu perlu dikonfirmasi kira-kira pijatan manakah yang dia inginkan, sehingga dalam proses pemijatan nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya. Apabila pijatan ini dirasa kurang keras ya, si pemijat bisa menggunakan siku tangan ya. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada wilayah-wilayah khususnya pantat ya. Nanti akan mendapatkan tambahan kekuatan atau tambahan daya pijat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Memang di daerah pantat ini juga lumayan ya, banyak kesibukan, ada aktivitas mengakibatkan pantat terasa kemeng, sakit ya, dan mungkin linu-linu ya. Oleh karena itu harus diservis ya dengan cara sistem terapi pijat urut yang Anda saksikan ini ya. Setelah itu ya, dilanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya ya, pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya, dari bawah sampai ke atas sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Caranya nanti di bagian pinggang, di bagian sela atau sendi tulang belikat, dan di bagian punggung itu sendiri ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini.
Dan yang perlu diperhatikan bahwa di antara pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, di mana di dalam tulang belakang itu terdapat saraf dan sumsum tulang belakang. Dan sel-sel darah merah pun diproduksi di area tulang belakang ini. Oleh karena itu, untuk tulang belakang perlu kita berikan pijatan refleksi ya, untuk menstimulasi ya peningkatan produksi sel-sel darah merah, dan untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Dan apabila terjadi kelainan pada organ tubuh kita ya, kita pun bisa melakukan pijatan refleksi di tulang belakang juga ya. Di samping pada telapak kaki, telapak tangan, pijatan refleksi juga bisa diberikan melalui tulang belakang ini. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Untuk sela tulang belikat ya perlu dipijat ya, perlu di treatment seperti ini agar nanti pijatan seperti yang diharapkan. Apabila dirasa pijatan ini kurang kuat, kita juga bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kita dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan dari pinggang sampai punggung ya, sambil digosok-gosokkan seperti ini, sehingga ini akan dapat membantu momentum pemijatan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Untuk daerah pinggang sampai punggung juga perlu kita berikan tekanan ya, agar berbunyi efek kretek gitu, sehingga capek-capek ataupun sakit linu di daerah pinggang sampai punggung nanti akan sembuh. Dan setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang ya, dan diberikan pijatan pada seputar sela atau sendi tulang belikat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dan kita lipat ya, ke kiri dan ke kanan secara berulang-ulang ya. Dan sambil kita pijat kedua sela tulang belikat atau sendi tulang belikat ini ya. Kemudian si terapis memposisikan di atas kepala pasien, kemudian dipijat dari atas ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya, sehingga pijatan dari pinggang sampai punggung ini dapat berjalan dengan sempurna ya, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian setelah itu dilanjut pada pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, bagian kepala dipijat-pijat ya, mulai dari tengkuk ya sampai ke kepala dipijat-pijat ya. Dan rambut ditarik-tarik serta kedua telinga ditarik-tarik ya. Hal ini akan
memberikan manfaat yang besar bagi kesembuhan vertigo ini. Jadi penyakit baik migrain atau vertigo itu dapat sembuh dengan terapi semacam ini ya. Kemudian setelah itu kepala dilipat ya, baik ke kanan maupun ke kiri secara bergantian. Kemudian dipijat bagian kepala samping ya. Mulai dari seputar telinga, pelipis ya. Itu kita pijat semua. Demikian pula sebaliknya ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Utamanya bagi yang menderita sakit di bagian kepala ini. Jangan lupa di daerah tengkuk ya atau leher bagian belakang itu juga kita berikan pijatan lembut ya. Yang perlu diperhatikan, kita harus berhati-hati untuk memijat bagian leher ini ya. Dan setelah itu dilanjut dengan pijatan bagian tangan ya. Caranya ya, tangan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Hal ini juga bertujuan untuk memperlancarkan peredaran darah dan hormon, merupakan stimulasi saraf dan sebagai upaya untuk mengusir asam laktat, di mana asam laktat ini adalah biang keladi terjadinya kecapean. Jadi apabila terdapat akumulasi asam laktat di dalam tubuh kita, khususnya pada tangan, nanti kita akan terasa capek dan bahkan bisa berakhir pada demam. Dan telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Kalau tadi kaki dan bagian pinggang sampai punggung, sekarang telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya ya, telapak tangan pada posisi tertentu kita pijat dengan jemari kita, kemudian sela-sela jari dipijat-pijat serta jari dipijat sambil ditarik-tarik ya. Hal ini juga akan memberikan sensasi yang luar biasa dan sekaligus merupakan stimulasi saraf ya, saraf-saraf yang menuju ke seluruh anggota tubuh kita ya, baik itu organ tubuh dalam, jantung, paru-paru, ginjal dan sebagainya, nanti bisa distimulasi dari titik-titik ini ya. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang, kemudian dipijat di sela-sela tulang belikat itu ya, di entong-entong itu, di persendian tulang belikat itu. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan setelah itu dilanjut pada tangan kiri, masih dalam posisi tengkurap. Caranya, tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat-pijat ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Otot akan lemas, peredaran darah lancar, sehingga nutrisi yang diedarkan atau diangkut oleh darah tersebut dapat tersampaikan dengan baik, sehingga tubuh tidak mengalami kekurangan nutrisi ataupun oksigen ya. Dan telapak tangan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya sama yang dilakukan pada tangan kanan ya.
Ada telapak tangan dipijat-pijat pada titik-titik tertentu, dan sela-sela jari dipijat-pijat serta jari dipijat-pijat sambil ditarik-tarik ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang, kemudian dipijat di sela tulang ikat tersebut. Setelah itu kita lanjut posisi yang kedua, ya, terapi pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Tujuannya sama, untuk mendapatkan kaki yang lemas ya, dan di seputar persendian tersebut akan juga lemes ya. Terus kita pijat dari bawah ke atas ya arahnya ya. Di samping itu ya, pijat urut ini juga bisa digunakan sebagai sarana pembersihan dan pemberian nutrisi pada kulit ya. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat dan dipijat lagi. Hal ini dilakukan untuk lebih mengintensifkan pemijatannya. Jadi benar-benar pijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Kemudian kita olahragakan dengan kita tarik ke depannya. Kaki kanan ditarik ke depan secara berulang-ulang, sehingga pinggang dan punggung ya nanti akan bereaksi juga ya. Kemudian setelah itu kaki dilipat dan dipijat lagi. Dan setelah itu dilanjut pada kaki kiri ya. Masih dalam posisi telentang. Caranya sama, kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pijatan ini tentu saja berbeda dengan pijatan yang lain ya, karena ini merupakan pijatan urut ya, di mana tubuh pasien itu digosok dengan sarana memakai minyak ya. Berbeda dengan pijat yang lain di mana cukup ditekan-tekan ya. Kalau pijat urut ini digosok, jadi caranya beda-beda. Dan setelah itu kaki kiri diangkat, kemudian dipijat lagi seperti halnya pada kaki kanan tadi ya. Kemudian kaki kiri dilipat ya ke atas ya. Ini semacam untuk mengolahragakan kaki agar kaki jadi lemes ya. Dan kita lipat ya bagian lutut itu ya. Dan sedikit kita tekan, nanti akan memberikan efek kretek ya. Dan setelah itu dipijat lagi. Kemudian setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, selanjutnya dipijat kedua kaki secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang.
Yang perlu diperhatikan untuk sekitar sendi ya, kaki itu, lutut ya. Setiap persendian itu kita beri perhatian dan kita stimulasi ya. Dimana dalam sendi lutut terdapat cairan ya, yang disebut cairan sinovial itu ya, biar produksinya nanti normal kembali. Dan untuk paha ya, kita pijat-pijat sambil kita tekan-tekan ya. Paha dipijat sambil ditekan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Terus kita pijat, kita ulang-ulang sehingga kaki benar-benar lemas ya. Daerah pinggul ya, kita pijat-pijat sampai ke pangkal paha ya. Dan setelah itu kedua kaki kita angkat ke atas dan kita olahragakan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dua kaki ditarik ke atas ya, beberapa kali begitu, dan kemudian kaki kita lipat ya. Kaki kita olahragakan, kita lipat ya, dan kita pijat lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Setelah pijatan pada kaki selesai, kita lanjut ke pijatan bagian perut ya. Caranya ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Gerakan pijatannya melingkar ya, seperti spin. Yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut ya, karena perut ini banyak organ sehingga rawan ya. Jangan asal pijat ya apabila tidak dibutuhkan. Mungkin Anda berpikir ya bahwa pijat urut ini dirasa vulgar ya, karena harus melepas semua pakaian dan dioles dengan minyak ya. Apalagi mungkin Anda berpikiran bahwa yang memijat laki ya. Tapi kenyataannya memang pijat urut harus seperti ini ya. Seluruh badan dibuka dan dioles dengan minyak ya. Oleh karena itu ya, silakan menonton dan simak video ini bagi yang suka, dan yang tidak suka dan merasa mungkin tabu, silakan di skip ya, gak usah ditonton ya, demi kenyamanan Anda sendiri. Karena jawabannya tentu saja ya, pijat urut semuanya seperti ini. Ini manfaatnya besar sekali, di samping sebagai upaya untuk preventif ya, pencegahan dari penyakit, dari lelah, juga semacam kuratif, merupakan penyembuhan. Jadi Anda yang menderita sakit ya, mulai dari sakit keluhan seputar perut, kepala, kaki, itu bisa disembuhkan dengan cara pijatan yang seperti ini ya. Karena pijatan ini di samping itu yang saya utarakan semua juga dapat merangsang keluarnya hormon endorfin ya. Dimana keluarnya endorfin ini, hormon endorfin akan terasa seperti fresh dan riang gitu ya.
Sehingga setelah dipijat ini Anda akan terasa enteng ya, bersemangat lagi dan Anda merasa riang ya. Setelah pijatan perut selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian sekitar wilayah dada. Caranya ya, kedua tangan pasien kita rentangkan, kemudian dipijat ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Khusus untuk yang batuk-batuk akibat capek ya, mana otot-otot semua kaku, termasuk otot yang menuju ke paru-paru juga nantinya kaku, bisa kita solusikan dengan memijat bagian pangkal lengan ini ya. Dari pengalaman saya sudah banyak yang dengan dipijat cara seperti ini, batuk-batuk khususnya karena batuk lelah itu bisa sembuh. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Mungkin Anda akan menambahkan atau men-sharing pengalaman Anda dan atau sekedar bertanya. Silakan tulis pada kolom komentar ya. Nanti akan saya komentari, dan yang perlu diingat bahwa komentar Anda harus sesuai dengan standar komunitas YouTube. Apabila komen Anda melanggar standar komunitas YouTube, maka YouTube akan menghapus sendiri komentar Anda ya. Oleh karena itu silakan ditulis dengan baik dan sopan. Caranya seperti ini ya. Setelah itu dilanjut dengan pijatan bagian kepala. Kalau tadi dalam posisi tengkurap, sekarang dalam posisi telentang ya. Kepala dipijat-pijat ya, dari atas alis itu sampai ke ujung rambut ya. Rambut, telinga ditarik-tarik, dan rambut juga ditarik-tarik ya. Kemudian dipijat pada pijatan samping, baik samping kiri maupun kanan ya. Caranya seperti yang Anda lihat ini, sehingga bagian kepala juga akan mengalami relaksasi ya. Dengan cara seperti ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu jangan lupa pada wilayah kepala diangkat dan kita pijat bagian punggung ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Rambut ditarik-tarik, telinga ditarik-tarik, dan setelah itu dilanjut dengan pijatan bagian tangan ya. Caranya tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan ya, secara berulang-ulang.
daerah pangkal lengan itu biasanya banyak tertimbun asam laktat ya, ditandai dengan permukaan kulit yang keras serta ada sedikit benjolan ya. Sehingga asam laktat nanti akan terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya telapak tangan pada titik-titik tertentu dipijat, ditekan-tekan dengan jari-jari kita, dan sela-sela jari dipijat serta jari dipijat sambil ditekan-tekan. Ini akan memberikan efek seperti kesetrum. Nah, tindakan seperti itu merupakan tindakan pijat refleksi ya, atau pijat saraf. Jadi memang pijatan ini gabungan antara pijat fisik dan saraf ya. Yang perlu diperhatikan setelah dipijat ya, itu biasanya akan terasa kantuk, tubuh malah terasa sakit semua atau jarang. Mungkin Anda sering pipis, buang air kecil, dan mungkin mencret, dan mungkin lagi Anda akan terasa kantuk yang berlebihan. Hal itu tidak apa-apa, jangan khawatir dan tidak perlu diobati. Nanti dalam waktu sehari akan sembuh sendiri, dan setelah itu maka Anda akan merasakan manfaatnya ya. Karena capek akan hilang, penyakit akan sembuh ya, dan keluhan-keluhan seputar saraf ya nanti juga akan sembuh. Cukup dengan cara pijatan alternatif semacam ini ya. Jadi kita tidak terlalu menggantungkan diri pada obat-obatan kimia, di mana obat-obatan kimia itu bisa terakumulasi di dalam tubuh dan sulit untuk diurai ya. Dan akumulasi itulah yang mengakibatkan atau pemicu penyakit kanker. Karena itu kita harus bijaksana menggunakan obat-obatan kimia yang mempunyai sifat sulit larut dalam tubuh kita ya, dan akan terakumulasi yang justru membahayakan tubuh kita ya. Mungkin Anda bisa mempraktekkannya cara ini kepada pasangan Anda. Saya yakin Anda akan mandiri untuk memijat pasangan Anda dan akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda. Dan setelah itu dilanjut pada pemijatan tangan bagian kanan ya. Caranya tangan kanan dioles jarinya, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang, sama dengan perlakuan pada tangan kiri. Sistem pijatan ini sebenarnya menganut hukum aksi reaksi ya. Jadi apabila tubuh kita diberikan suatu aksi, maka akan timbul reaksi dari dalam tubuh kita sendiri. Reaksi itu bersifat positif sehingga bisa mengembalikan keadaan tubuh kita, bisa menyembuhkan penyakit yang terdapat dalam tubuh kita. Oleh karena itu silakan dicoba. Kemudian tangan kanan dilipat dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Nah,
saya katakan tadi, maka batuk-batuk akan sembuh dengan cara seperti ini ya. Kemudian setelah itu ya, kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh ya. Caranya tubuh si pasien kita angkat 3 kali begitu ya. Ini akan memberikan terapi kesetimbangan. Setelah itu masih dalam posisi telentang, kita miringkan ke kiri dan ke kanan ya, secara bergantian. Kemudian kita pijat lagi di sendi tulang belikat itu, kita berikan pijatan sampai nanti ke bagian pinggang samping, sampai ke pantat dan kaki. Ini merupakan pijatan samping ya, jadi dalam pijatan sistem ini tidak ada yang terlewatkan, tidak ada anggota tubuh yang terlewatkan, semua dipijat baik dari atas, bawah maupun samping kiri, samping kanan, semua dipijat, tidak ada yang terlewatkan. Dan setelah itu kaki dilipat dan dipijat seperti ini. Ya, kedua kaki kita pijat dan kita lipat secara bersama-sama begitu. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah itu kita lanjut ke posisi berikutnya ya. Dalam posisi telentang, dimiringkan ke kanan ya, kalau tadi ke kiri ya. Dan kita pijat seperti ini, sama dengan posisi yang tadi, khususnya ya di sela tulang belikat itu dan di daerah pinggang ya, sampai terus menuju ke kaki ya. Kita treatment seperti ini. Lanjut dengan kaki yang satunya dan dilipat dan di treatment seperti ini juga. Dan dilanjut pada posisi berikutnya, yaitu posisi sistem terapi pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya pasien dipersilakan duduk bersila dan dipijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai kepala ya, seperti ini. Jangan lupa di daerah leher dan ke kepala ya. Kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik dan telinga juga ditarik. Dan setelah itu kita berikan treatment seperti ini ya, dengan penunggu lutut kita. Tubuh si pasien kita tarik ke belakang 3 posisi gitu ya, bawah, tengah, atas ya. Dan kemudian kita perlakukan seperti ini, kita balik kiri, balik kanan seperti itu biar lemes ya. Nah, demikian si pasien akan sehat dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian sistem terapi pijat urut ini dan sampai jumpa.